benar satu. Begitu nanti kita bakal uraikan di kitab ini. Adapun fikihnya, kata kiai kita, ala madhabil Imam Syafi'i, mengikuti hukum-hukum yang telah dipilih oleh Imam Syafi'i. Namanya madhab Syafi'i, mengikuti hukum yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu namanya Muhammad bin Idris. Imam Syafi'i itu bukan namanya, itu nama engkongnya, buyutnya. Jadi bapaknya Imam Syafi'i yang keempat itu namanya Syafi'i. Begitu. Jadi Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Sa'id. Syafi'i ini ikut perang Badar waktu masih bayinya sama bapaknya Sa'id. Makanya jadi nisbat Imam Syafi'i, namanya Muhammad bin Idris. Imam Syafi'i ini ama Rasulullah misanan, ama Nabi Muhammad misanan, kakeknya Nabi yang ketiga itu adalah kakeknya Imam Syafi'i yang ke-9. Kakeknya Nabi yang ketiga, Nabi itu punya bapak Abdullah, Abdullah punya bapak Abdul Muttalib, Abdul Muttalib punya bapak Abdi Manaf. Begitu. Hashim bin Abdi Manaf. Abdi Manaf itu kakeknya Nabi yang ketiga, juga kakeknya Imam Syafi'i yang ke-9. Dari jalur bapak Imam Syafi'i itu seketurunan anak Nabi. Jadi engkong Nabi yang ketiga, engkongnya Imam Syafi'i yang ke-9. Tapi kalau dari jalur ibunya Imam Syafi'i itu cucunya Nabi, ibunya cucunya Nabi. Imam Syafi'i itu punya ibu namanya Fatimah. Imam Syafi'i punya ibu namanya Fatimah. Fatimah ini punya bapak namanya Abdullah. Abdullah punya bapak namanya Hasan Musanna. Hasan punya bapak namanya Hasan lagi. Hasan punya ibu namanya Fatimah. Fatimah punya bapak namanya Muhammad Rasulullah SAW. Bapaknya orang baik, ibunya orang baik, maka anaknya juga begitu. Tuh begitu. Itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Lahir Imam Syafi'i di Gaza. Lahirnya di Gaza di Palestina. Imam Syafi'i itu tahun 204. Imam Syafi'i tahun 150
meninggal 204 tahun 150 Hijriah. 150 Hijriah. Meninggalnya 204. Jadi meninggal tuh umur 54. Jumat akhir bulan Rajab, ini sebulan lagi awalnya. Gitu. Jadi wafatnya Jumat akhir bulan Rajab tahun 204. Itu Imam Syafi'i. Jadi ada cerita menarik nih Imam Syafi'i ini. Begini. Jadi Imam Syafi'i ini umur 7 tahun hafal Quran 30 juz. Umur 7 tahun itu hafal Quran 30 juz. Umurnya baru 7 tahun. Umur 10 tahun Imam Syafi'i itu hafal kitab namanya Al-Muwatta. Ada kitab hadis kurang lebih 4.000 isinya. 4.000 hadis itu dia hafal. Umurnya baru 10 tahun. Mana ngapalnya 9 hari doang. Saking cerdas. Umur 15 tahun jadi profesor. Umur 15 tahun jadi udah ditanya-tanyai orang nanya apa aja udah sama dia, udah jadi mufti. Tuh Imam Syafi'i. Saya mau cerita gimana itu hebatnya umur 7 tahun hafal Quran 30 juz. Kita mau sampai umur tua bangke apa bangke. Ini yang hafal juz Al-Bukhari, juz lemon, juz mangga. Ini mah 30 juz. Jadi ceritanya begini. Abahnya itu kan namanya Idris. Waktu umur 13 tahun Idris ini jalan-jalan pinggir kali. Idris ya kayak kali bersangsaran di Gaza kali. Jalan-jalan pinggir kali karena orang miskin. Ini Mbah Idris ini yang umurnya 13 tahun ini dia lihat buah apel anyur di pinggir kali. Karena jarang makan apel akhirnya diambil dompetnya. Ngiler diambil dan tolong apel tuh. Waktu dimakan oleh Idris baru beberapa dia garotan katanya tuh. Dia sadar, waduh nih apel dapat nemu belum tentu halal. Iya, karena nyut dikali belum tentu yang punya ikhlas. Kata dia, sedangkan anak itu asalnya dari mani. Anak itu asalnya dari mani. Mani itu asalnya dari makanan. Ini makanan saya ini enggak benar. Nanti mani saya mani enggak benar. Nanti anak saya otaknya kagak benar. Akhirnya dia dicari di mana yang punya pohon apel. Jalan menyusuri kali, jalan menyusuri kali.
Akhirnya pas jalan menyusui tadi ketemu dah ama kebon milik Pak Abdul, milik Pak Abdul. Akhirnya ama Abdullah dia bilang pas ketemu Pak Abdullah, saya jauh-jauh kemari, saya ini pengen dihalalin apel yang dalam perut saya, sebab saya tidak mau nanti anak keturunan saya otaknya haram, padahal umurnya masih 13 tahun Idris ini. Kata Abdullah, Idris enggak gampang, untuk halal ente kudu nyangkul dulu di sawah saya, kalau pengen dihalalin kudu nyangkul. Kata Idris, kagak pakai, yang penting halal dalam perut saya. Kalau kita mana mungkin gua datang aja udah bagus. Kalau kita ini akhirnya nganggur selesai, dia bilang Pak Abdullah udah selesai, dia ditanamin padi dulu. Jadi kalau pengen halal singkatnya dia nanam padi sampai panen. Selesai itu Idris nanya, halal yang di perut saya ini? Kata Abdullah, kalau pengen halal ente kudu nikah anak saya. Anak saya ini matanya buta, telinganya butek, kakinya lumpuh, mulutnya bisu, tangannya semper, enggak gerak. Bagaimana? Kata kita orang wadon kayak begitu dikali. Idris yang penting halal, maka dia dinikahi. Pas selesai angkat nikah, orang dulu mah perempuannya ditaruh di kamar. Kalau nikah nggak digandeng, uang belum halal gitu. Di dalam udah selesai angkat nikah, lalu kemudian kata Pak Abdullah, Idris, ono istrimu kamarnya di pojok. Waktu masuk kamarnya kaget karena yang dalam kamar cakep, melotot melek, enggak buta. Akhirnya dia keluar rumah, enggak jadi masuk. Ditanya sama Abdullah, kenapa Idris? Dia bilang salah kamar. Kata Abdullah, tidak, itu istrimu namanya Fatimah. Itu tapi melek, iya dia matanya buta, enggak pernah lihat bioskop, lihat ini dan telinganya butek, nggak pernah dengerin orang ngomongin orang, mulutnya bisu, nggak pernah mulutnya ngomongin yang dosa-dosa, kakinya nggak pernah berangkat ke rambutan kemana, tangannya nggak pernah ambil barang orang, begitu. Maka dari perkawinan itu, dari Mbah Idris dan Ibu Fatimah inilah lahir seorang bayi laki-laki yang dikasih nama Muhammad. Tahun 150 lahir, dikasih nama Muhammad bin Idris, julukannya Imam Syafi'i. Tuh, bapaknya begitu, emaknya begitu, anaknya umur 7 tahun hafal Quran, wajar nggak? Iya, wajar.
dan laki-laki tidur dibuka-buka dompetnya. Ada kayak model begitu tuh? Di majelis ini enggak ada. Alhamdulillah. Tuh begitu tuh. Ini emang hati-hati dalam agama. Hati-hati. Maka anaknya kayak begitu pintarnya. Anak Imam Syafi'i pintar baca Qur'annya kalau Ramadan 60 kali khatam, malam sekali, siang sekali. Itu Imam Syafi'i. Itu begitu Imam Syafi'i. Jadi kenapa diceritain biar kita tahu ini bukan imam sembarangan. Begitu orang hebat, orang hebat. Bapak ibunya hebat. Jadi akhirnya dibawa ke Mekah, gedenya di Mekah dari Palestina itu karena bapaknya orang Mekah. Jadi ngaji tadi. Jadi pas udah gede udah ngajar, Imam Syafi'i pernah ngajar ke Yaman, mantongin duit banyak. Akhirnya ketemu perkampungan yang susah. Akhirnya duitnya dibagi buat orang miskin yang susah-susah. Dia pulang ke rumah ibunya, dia bilang, "Ma, sebetulnya saya ini dapat duit banyak dari dakwah di Yaman, tapi melihat satu perkampungan orang kelaparan, jadi saya bagi-bagi semuanya. Enggak ngantongin duit, barang saya pulang menjadi." Kata ibunya jawab, "Syafi'i, andai kamu ngantongin duit aja barang 1000, saya tidak ada punya anak kamu." Ibunya juga orang bagus, dianya juga orang bagus. Enggak kayak kita, duitnya dibagi. Kalau Dego. Iya. Itu begitu kehidupan Imam Syafi'i. Gagah Imam Syafi'i. Dandanannya gagah, mewah. Kalau bahasa sekarang kalau ngajar naiknya Lamborghini. Bagus Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i bilang, "Hassin siyabaka mastata'ta fa innaha zainur rijali biha tu'azzu wa tuqra." Baguskan dandanan, sebab itu adalah fa innaha zainur rijali, perhiasan para tokoh-tokoh. Dengan itu kau dimuliakan, kau dihormati. Kata beliau, "Wa da'ita khassuna fis-siyabi tawaqu'an, fallahu ya'lamu ma tusirru wa taktum." Tinggalkan berjelek-jelek pakaian, yang jelek-jelek, yang udah compang-camping, bajunya kayak sufi, sulit finansial. Nggak usah. Alasannya karena tawadhu, keliru. Kata Imam Syafi'i, Allah tahu apa yang ada di balik hatimu. Kalau kamu zuhud, ya zuhud. Fajadidu saubika la yadurruka ba'dama taqtashal ilaha wa tattaqi matahu. Pakaian bagus
tidak akan menurunkan derajatmu di mata Tuhan asal engkau sudah takwa dan benar jalani agama. Warasisu sauka la yazidu karifatan indal ilahi wa anta abdul putri. Pakaian yang sopan rapi tidak menambah tinggi derajat di mata Tuhan bila kita jiwanya berlumuran dosa. Ini Imam Syafi'i punya hidup dan kehidupan, maka madhabnya diikuti banyak ulama. Maka kitab kita ini adalah kitab fiqih berhaluan madhab Imam Syafi'i. Kita tidak wajib bermadhab Imam Syafi'i, tidak. Mau madhab Malik boleh, madhab Hambali boleh, madhab Hanafi boleh, silakan. Enggak diwajibin, tapi kita orang awam wajib ikut sama kiai. Kalau kita langsung ikut Quran hadis, namanya langsung minum air dari termos. Bagaimana kalau kita langsung minum dari termos? Melepuh. Kita tak ngerti Quran hadis. Kudu ada perangkat ilmunya 14, kata Imam Suyuti di dalam Al-Itqan. Yang hajul mufassir ila kitabillah wa ila sunnati rasulih ala arba'ata asyara fanan min fununil ilmi. Orang kalau pengen menyelami Al-Quran, pengen menyelami hadis supaya tidak salah, jangan dari terjemah doang. Kudu ada 14 ilmu dia kuasai, nahwu, sharah, bayan, balaghah, badi', usul fiqh, asbabun nuzul dan segala harus dikuasai. Aman dia. Kalau enggak pakalnya salah dalam memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Itu begitu. Maka kita ikut ulama biar selamat. Namanya bermadhab. Namanya bermadhab biar selamat. Kalau langsung minumnya dari termos, madhab. Kita mah dari gelas. Dari gelas itulah yang nyuang dari termos itu kiai. Namanya imam madhab. Quran hadis termos. Sebab kita orang ini enggak beda biar dikata tua bangke, kita orang ini kayak bocah di mata agama. Ada anak umur 7 tahun diajak jalan keragunan oleh ibunya. Ibunya dekat kandang macan lari. Kira-kira bocah yang umur 7 tahun ini lari gak dia? Kenapa ibunya lari? Takut ama macan. Kenapa bocah ini lari? Ikut ibu. Bagaimana kalau si bocah yang umur 7 tahun ini, gua kagak tahu kenapa emak lari, gua diem baik. Kira-kira diterka macan kan? Nah, begitu. Itulah kita mau ikut ulama. Ulama lari, kita ikut lari. Udah begitu aja tuh biar selamat. Begitu biar gampang. Itu kenapa ulama lari, biarin dalilnya ada pada dia. Kita mau dalilnya ngikut dia aja. Namanya taklid. Gitu. Ngikut taklid. Bermadhab tuh ngikut biar selamat. Ulama maulid ya wis kita ikut. Maulid dalilnya mana? Udah tuh kiai. Kita ndak tahu, nggak mungkin kiai mau nyasarin kita. Ulama itu tahlilan ya wis kita ikut. Dalilnya ndak tahu saya mau dalilnya.
Karena saya mau tidak ngerti boro Arab gundul, Arab gondrong masih susah bacanya. Bener nggak? Udah ikut aja no sama kiai. Tuh biar selamat. Tuh namanya bertaklid. Kalau kita langsung telan Quran bahaya. Karena tidak semua orang bisa menyelami. Berat. Nah, maka bertaklid kepada ulama yang ulama ini enggak sembarangan. Itulah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya guru namanya Imam Malik. Imam Malik punya guru namanya Imam Nafi'. Imam Nafi' punya guru namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar punya guru namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh, jadi ilmunya dari Rasul semuanya yang nyampein dia. Maka ulama pada ikut sama beliau karena hebat. Juga keluarga Rasulullah SAW, keluarga Nabi. Itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i makamnya di Mesir. Makam di Mesir. Sebagian ziarah Bang Ali ke siapa istrinya itu? Ziarah ke Imam Syafi'i. Alhamdulillah udah ziarah ke Imam Syafi'i. Ke Imam Syafi'i makamnya di Mesir. Di Mesir. Ibu kita ya Bokok ya. Iya, wajib Bokok. Udah ziarah ke Mesir. Ziarah ke Mesir. Ini Imam Syafi'i yang gede, bagus di Mesir. Jadi kemana-mana ilmunya melalang. Imam Syafi'i meninggal di Jumat Akhir bulan Rajab tahun 204 Hijriah. Imam Bukhari belum lahir. Ini mertua. Kitab ini kata kiai kita namanya kalau ditanya nanti kitab apa namanya Riyadul Batin. Namanya Riyadul Batin. Harapan kiai kitab ini bermanfaat. Alhamdulillah. Ternyata sampai detik ini dari 1917 dari 1800-1900-an di Kara 1900, sekarang sudah 2020 2020 iya begitu. Ini kitab masih dibaca oleh kaum muslim. Alhamdulillah. Pengarang kitab Riyad ini kuburannya di Makkah. Di Makkah. Pengarang kitab ini buta, nggak bisa lihat. Guru Quran, gurunya Syekh Nawawi Banten, buta. Orang buta ngarang kitab. Ya ulama. Kita yang melek susah bacanya. Itu begitu. Inilah ulama-ulama kaum muslimin yang hebat ngajar di Masjidil Haram yang ngarang kitab Riyad. Kitabnya kecil tapi bermanfaat. Begitu. Ini kita ngaji fikih akan diterangkan. Dua yang diminta oleh kiai kita ini, kitab ini bermanfaat kepada kaum muslimin. Yang kedua, kitab ini didemenin banyak orang. Ya alhamdulillah wa syukurillah mujabud dakwah. Kitab ini banyak dibaca,
di berbagai dunia Islam. Negeri-negeri Islam banyak baca kitab ini, kitab Riyadul Badi'ah. Kitab Riyadul Badi'ah, artinya Riyadul Badi'ah itu taman yang menakjubkan, taman yang indah. Begini, isinya adalah ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Kita baca Fatihah buat Imam Syafi'i dan juga ulama-ulama mazhab Syafi'i. Moga kita dikasih oleh Allah ilmu yang lengkap. Al-Fatihah. Kemudian kita baca Fatihah buat pengarang kitab kita Syekh Muhammad Hasbullah bin Sulaiman dan muridnya Syekh Nawawi Al-Badani. Kita doa semoga kita dikasih barokah dunia dan akhirat, juga anak keturunan kita. Amin. Al-Fatihah. Kurang lebih mukaddimah kita ini. Besok pertemuan datang lanjutan memulai materi. Ada yang ditanyamu dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilakan. Allah. Kalau tidak ada, kita doa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya musabbibal asbab ya fatihal abwab ya sami'al aswat ya qadiyal hajat ya mujibat awal la taqana dzamban min majlisina hadza illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la aiban illa satarta wa la jahilan illa 'allamta wa la nasiyan illa dzakarta wa la faqiran illa aghnayta wa la madinan illa adaita wa la maridan illa syafaita wa la habiban illa hafidta wa la aduwan illa damarta wa basarta wa kabarta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna ta'limana wa ta'allumana wa du'ana jami'a amalina. Amin. Tafsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam ala khalqi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah. Assalamualaikum.